Bapak. Minal aidin, wal faizin, lahir batin, sami-sami. Ibu, kemarin habis tengok Ibu sehat. Alhamdulillah. Ketemu dengan beliau tadi pagi. Sarapan. Ini beliau dulu pernah bertugas di Jogja di Kulon Progo, hampir 2 tahun. Oh begitu? Iya. Jadi paling tidak influence juga beberapa pemikiran ke Jogja. Sudah minum air Jogja, Pak. Pernah minum. Oh, di Wates. Iya, moga-moga saya harus kasih salam. Tetangga ke depan. Iya. Loh, Bapak. Oh, mohon izin Bapak. Ya. Saya wakil gubernur Papua. Apresiasi sekali. Pastilah. Jakarta ini panjang. Apa? Di satu sisi kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah bekerja di dalam forum desentralisasi asimetris yang memastikan bahwa praktek-praktek baik antar provinsi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, memang keunikan dari provinsi-provinsi ini adalah istilah teknisnya asimetris atau khusus, yang memang di dalam desentralisasi ada simetrik, asimetrik. Dan kalau kita lihat di dalam literatur tentang pengelolaan wewenang, kita menyaksikan ada semacam 2 sumbu. Satu adalah sumbu format negaranya, ada federasi, ada negara kesatuan, dan ada wewenangnya sentralistis dan desentralistis. Indonesia menjadi unik karena kita dari sisi format adalah kesatuan, dari sisi wewenang adalah desentralistis. Biasanya sering terjadi ketika wewenang otonomi itu diberikan luas, kecenderungannya formatnya adalah format federasi. Di banyak tempat negara yang besar, ukuran penduduknya yang besar, wilayah jangkauannya luas, maka pilihannya seringkali federasi. Begitu federasi, maka ada desentralisasi. Tetapi bila bentuknya adalah kesatuan, maka kecenderungannya tidak desentralisasi. Ini format di dunia. Indonesia menjadi unik. Dia besar, dia demokratis, tapi dia memilih memberikan kewenangan luas dan tetap kesatuan. Ini sebuah dalam perbandingan antar negara, komparatif politik, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat unik. Sangat unik. Karena dalam konteks itu, kalau Ibu lihat, India besar, federasi. Brazil besar, federasi. Amerika Serikat besar, federasi. Lihat yang bentuknya non-federasi tapi besar. Republik Rakyat Tiongkok. Bentuknya non-federasi, kesatuan. Apakah ada desentralisasi? Minim. Apakah ada demokrasi? Begitu kita ini 3 jadi 1. Ya kesatuan, ya desentralisasi, ya demokrasi. Karena itu Bapak sekalian, kalau dalam perspektif orang melihat dunia, lalu antar negara dikumpulkan, lalu ambil 10 negara terbesar, kita ini perekonomian masuk nomor 16 terbesar di dunia hari ini perekonomian. Jadi kita ini top 20 perekonomian. Penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Wilayahnya mungkin nomor 45 terbesar, termasuk laut, terbesar di dunia. Jadi kita ini dalam liga utama dunia. Nah, dalam liga utama dunia itu, maka pertanyaan dunia sebetulnya yang sering disodorkan kepada kita, apakah praktek yang dilakukan di Indonesia bisa kita jadikan contoh? Itu dari kacamata mereka melihat, bisa tidak?
Kita itu sering tidak merasa ditonton dunia, padahal kita ditonton dunia. Lokasinya di ujung timur selatan, benua Asia. Tapi kita ditonton, mereka menyaksikan. Dan menurut kami itu sekalian, tugas kita adalah membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia sebagai negara menjunjung demokrasi, menjaga format unik kesatuan, dan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi dengan baik. Bila itu kita lakukan, kita akan mencuat sebagai contoh. Dan nantinya kita akan ketemu format yang ketiga. Karena biasanya formatnya ditarik dua itu. Tadi saya katakan kuadran. Kuadran itu 2 dimensi. Kita bisa masuk dimensi yang ketiga. Kalau kita nanti bentuknya tidak 2 dimensi, tapi bisa 3 dimensi. Dimensi demokrasi, dimensi format negara antara federasi atau kesatuan, dan dimensi sentralistis atau desentralistis. Formatnya 3 dimensi. Itulah Indonesia. Nah, di antara tempat itu, Bapak sekalian, selamat datang. Di antara format itu kita mendapatkan kewenangan yang unik. Selamat datang Pak PLT Dirjen Otonomi. Di dalam, izinkan saya melanjutkan Pak Dirjen. Di dalam format itu kita punya wewenang yang unik dibandingkan yang lainnya. Nah, keunikan ini seharusnya bisa memberikan hasil praktek pelayanan yang lebih baik, muncul kondisi sosial ekonomi politik yang lebih baik di tempat-tempat yang mengalami desentralisasi. Jadi dalam kesempatan ini saya berharap di forum komunikasi atau forum desentralisasi asimetris ini benar-benar menjadi kesempatan untuk kita saling bertukar. Saya perlu garis bawahi Bapak sekalian, pentingnya kita di Indonesia untuk berhasil. Saya sering mengatakan pada tahun Indonesia ini adalah negara yang sering mengecewakan mereka-mereka yang pesimis tentang Indonesia. Sangat tahun 99 pandangan tentang Indonesia itu sangat pesimistis. Indonesia diambang perpecahan, diambang disintegrasi. Kalau kita lihat tulisan-tulisan tentang kita di masa itu, semuanya mempertanyakan apakah Indonesia punya masa depan. Itu tahun 99, 20 tahun yang lalu. Hari ini kalau semua membaca tulisan itu, maka mereka yang memprediksi Indonesia akan tidak utuh hari ini sedang kecewa berat. Karena prediksinya tidak terbukti. Tidak terbukti. Kita makin kuat, kita menemukan jalannya, dan kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang pada masa itu tak terbayangkan. Bapak Ibu sekalian, kenapa dikali ujungnya ketika kita memiliki undang-undang soal desentralisasi yang keluar tahun 99. Bapak Ibu sekalian, banyak negara mengambil rute begini. Pembangunan ekonomi dilakukan, ini pembangunan politik. Ekonominya dulu, baru nanti pembangunan politik. Ini contohnya India. Taiwan, Korea Selatan, Asia Timur. Ekonominya dulu dibangun, baru demokratisasi. India lain. Demokrasi dulu dibangun, baru kemudian ekonomi. Jadi rutenya begitu. Ekonomi dulu dibangun, matang, baru lalu demokratisasi. Korea Selatan melakukan itu, di Jepang juga melakukan itu, di Taiwan melakukan itu, Singapura melakukan itu, banyak melakukan contohnya. Yang India tidak. Demokrasi dulu tapi ekonominya belum maju. Indonesia tahun 99 kita dihadapkan dua-duanya. Ekonominya krisis, politiknya krisis. Tidak boleh kita bilang saya hanya bangun ekonomi saja atau saya hanya bangun politik saja. Jadi kalau kita mau menjangkau di kemajuan ekonomi dan politik dari titik ini, satunya lewat bawah naik, satunya naik lalu belok, Indonesia harus melakukannya diagonal. Dua-duanya dikerjakan bersamaan dengan cara kapasitas negara yang kecil dibesarkan dengan cara otonomi daerah. Kemampuan negara diturunkan, dibesarkan. Kalau dulu dilakukan di pusat, dilakukan di daerah supaya tantangan membangun ekonomi dan politik dikerjakan bersama-sama.
Dan 20 tahun ini berjalan, 20 tahun terbukti ini bisa menyelamatkan Indonesia. Ini adalah sebuah, kita yang menyaksikan ini semua dalam konteks yang besar, ini luar biasa. Dan di dalam desentralisasi itu ada provinsi-provinsi yang punya kewenangan yang khusus. Nah, di tempat-tempat yang khusus ini, Aceh, Jakarta, DIY, Papua Barat, kita harus menjadi par excellence di antara semua, karena ini diberikan kewenangan yang khusus. Apakah karena latar belakang sejarah, apakah karena konteks sosial ekonomi, apakah karena tantangan geografis, apapun sebabnya, ini diberikan kespesialisasian. Nah, ini Bapak sekalian kesempatan bagi kita untuk kemudian muncul lebih kuat. Seperti Jakarta misalnya, kami di DKI Jakarta secara ukuran perekonomian kami ini ekuivalen hampir sama dengan Selandia Baru secara perekonomian. Jadi kalau Jakarta itu sebuah wilayah tersendiri, maka kita ini masuk di dalam skala ekonomi yang cukup besar karena kontribusi kita terhadap perekonomian Indonesia. Dan kita punya kasus contoh-contoh di mana tiap-tiap daerah ada kontribusi signifikannya terhadap negara. Nah, saya berharap nanti forum ini betul-betul bisa menjadi ajang untuk kita bertukar pikiran. Nah, nanti saya dapat tugas untuk bicara yang terkait Jakarta. Tapi sekarang saya menyambut dalam rangka pembukaan acaranya. Jadi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Mudah-mudahan forum komunikasi ini benar-benar memberikan manfaat dan kita tunjukkan bahwa 5 wilayah ini bisa menjadi contoh di dalam terobosan diagonal yang dilakukan Indonesia. Setahu saya, tidak banyak negara di dunia yang melakukan itu bersamaan. Desentralisasi ekonomi, desentralisasi politik, dan demokratisasi satu paket. Biasanya desentralisasi saja, tidak ada demokratisasi. Kita ya demokratisasi, ya desentralisasi, ya kewenangan ekonomi, itu luar biasa satu paket. It's a big bang policy. Dan 20 tahun terbukti Indonesia mengecewakan mereka yang memprediksi negeri ini tak berlangsung lama. Indonesia berlangsung panjang. Itu saja sambutan dari saya sebagai ucapan selamat datang. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.